recent news about a black hole that's just isolated with a whole trail of stars freshly born behind it, like just discovered. Para astronom yang membandingkan peta alam semesta menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka baru saja menemukan lubang hitam penghancur bintang terdekat yang pernah dilihat bumi. Beberapa waktu lalu, di pusat galaksi yang tidak terlalu jauh, sebuah lubang hitam supermasif mengoyak sebuah bintang. Ledakan yang baru terdeteksi dari pusat NGC 7392 ini adalah contoh terdekat dari peristiwa gangguan pasang surut yang disebut TDE, di mana sebuah bintang ditarik terpisah dan benar-benar dihancurkan oleh tarikan gravitasi masif dari lubang hitam. Lubang hitam lapar terlihat kira-kira 137 juta tahun cahaya dari bumi atau sekitar 35 juta kali lebih jauh dari Proxima Centauri, bintang terdekat dengan matahari. Sejauh ini, para astronom hanya mengamati sekitar 100 dari peristiwa ini sejauh ini, dan yang ini 4 kali lebih dekat dari pemegang gelar TDE terdekat ke bumi sebelumnya. Para ilmuwan menemukan TDE dalam inframerah, panjang gelombang yang berbeda dari kebanyakan deteksi TDE konvensional, yang biasanya datang dalam sinar X, ultraviolet, dan cahaya optik. Jadi mereka percaya bahwa mungkin ada banyak peristiwa yang terjadi di dekat kita yang bahkan tidak kita sadari. Dan jika itu benar, haruskah kita khawatir tentang ini? Menambahkan di atas pengamatan baru-baru ini adalah penemuan menakutkan oleh teleskop Hubble dari lubang hitam supermasif, dengan berat sebanyak 20 juta matahari, yang menciptakan bintang baru dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi bukannya menghancurkan atau melahap bintang, ia malah memercikan gas di depannya untuk memicu pembentukan bintang baru di sepanjang koridor sempit. Itu secara teknis menjadikannya monster berkeliaran yang tidak terlihat, yang meluncur melalui ruang intergalaksi dengan sangat cepat sehingga jika berada di tata surya kita, ia dapat melakukan perjalanan dari bumi ke bulan dalam 14 menit. Perilaku tak terduga dari dua lubang hitam ini mengejutkan seluruh komunitas ilmiah dan bahkan membuat ahli astrofisika seperti Neil deGrasse Tyson mempertimbangkan penemuan baru-baru ini. Di satu sisi ada lubang hitam di dekatnya yang merobek bintang, lalu ada lubang hitam raksasa di kejauhan yang membentuk bintang. Pertama, mari kita bicara tentang lubang hitam penghancur bintang terdekat yang pernah ada di bumi. Diketahui bahwa lubang hitam tidak aktif atau aktif. Lubang hitam tidak aktif adalah lubang hitam yang tidak memancarkan radiasi energi tinggi. Itu karena tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Lubang hitam di pusat bima sakti kita, bintang Sagittarius A, tidak aktif. Dan kita harus berterima kasih untuk itu. Namun lubang hitam yang menumpahkan bintang ini tentu saja tidak aktif. Menemukan TDE terdekat ini berarti, secara statistik, pasti ada populasi besar dari peristiwa ini yang telah dibutakan oleh metode tradisional. Penulis utama Christos Panagiotou, seorang astronom di Massachusetts Institute of Technology, mengatakan dalam sebuah pernyataan. Jadi, itu artinya kita harus mencoba menemukan ini dalam inframerah jika kita menginginkan gambaran lengkap tentang lubang hitam dan galaksi induknya. TDE yang ditemukan sebelumnya sebagian besar muncul di apa yang disebut galaksi hijau, yang tidak menciptakan bintang sebanyak galaksi biru yang lebih aktif, tetapi tidak sepenuhnya habis dalam pembuatan bintang seperti galaksi merah. NGC 7392, bagaimanapun, adalah galaksi biru, menghasilkan banyak bintang baru dan menciptakan banyak debu dalam prosesnya. Debu ini dapat mengaburkan pusat galaksi, tempat lubang hitam supermasif, dalam cahaya optik dan ultraviolet. Tapi cahaya inframerah memungkinkan para astronom mengintip melalui debu itu dan melihat apa yang terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa para astronom juga harus mencari TDE dalam cahaya inframerah. Sekarang, tentang lubang hitam pelarian yang membuat semua orang terguncang. Lubang hitam supermasif ini, seberat 20 juta matahari, bukannya menelan bintang-bintang di depannya, seperti Pac-Man kosmik, malah menabrak gas di depannya untuk memicu pembentukan bintang-bintang baru di sepanjang koridor sempit.
Kami pikir kami sedang melihat bangun di balik lubang hitam di mana gas mendingin dan mampu membentuk bintang. Jadi, kami melihat formasi bintang yang mengikuti lubang hitam, kata Peter Van Dokkum dari Universitas Yale di New Haven, Connecticut. Inilah hasilnya. Seperti ombak di belakang kapal, kita melihat ombak di belakang lubang hitam. Jejaknya pasti mengandung banyak bintang baru, mengingat jejaknya hampir setengah seterang galaksi induk yang dihubungkannya. Karena sangat aneh, Van Dokkum dan timnya melakukan pengamatan lanjutan dengan Observatorium WM, Keck di Hawaii. Dia menggambarkan jejak bintang cukup mencengangkan, sangat terang dan sangat tidak biasa. Roket intergalaksi ini kemungkinan merupakan hasil dari beberapa tabrakan lubang hitam supermasif. Para astronom menduga dua galaksi pertama bergabung mungkin 50 juta tahun yang lalu. Ini menyatukan dua lubang hitam supermasif di pusatnya. Mereka berputar mengelilingi satu sama lain sebagai lubang hitam biner. Kemudian galaksi lain muncul dengan lubang hitam supermasifnya sendiri. Ini mengikuti idiom lama, dua perusahaan dan tiga orang banyak. Tiga lubang hitam yang bercampur menyebabkan konfigurasi yang kacau dan tidak stabil. Salah satu lubang hitam merampas momentum dari dua lainnya dan dikeluarkan dari galaksi induk. Ketika satu lubang hitam lepas landas ke satu arah, lubang hitam biner melesat ke arah yang berlawanan. Ada fitur yang terlihat di sisi berlawanan dari galaksi induk yang mungkin merupakan lubang hitam biner yang melarikan diri. Bukti tidak langsung untuk hal ini adalah bahwa tidak ada tanda lubang hitam aktif yang tersisa di inti galaksi. Teleskop luar angkasa James Webb NASA dan Observatorium Sinar X Chandra akan mengambil alih juga untuk mengkonfirmasi penjelasan lubang hitam. Baru-baru ini, teleskop James Webb baru saja mendeteksi lubang hitam tertua di alam semesta. Ayah dari semua lubang hitam, bisa dibilang. Raksasa kosmik 10 juta kali lebih berat dari matahari kita, idealnya seharusnya tidak ada. Kamera canggih James Webb Space Telescope memungkinkannya mengintip ke masa lalu ke tahap awal alam semesta. Penemuan galaksi paling awal baru-baru ini mungkin mengharuskan kita untuk memikirkan kembali dan menilai kembali teori kosmologis kita. Dan kemudian, ia menemukan lubang hitam supermasif, yang memiliki massa 10 juta matahari, di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai. Membuktikan sekali lagi, bahwa kita perlu meninjau kembali teori kita saat ini. Para astronom berpikir bahkan yang lebih awal dapat mengerumuni kosmos muda. Dan kemudian, ia menemukan lubang hitam supermasif, yang memiliki massa 10 juta matahari, di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai. Membuktikan sekali lagi, bahwa kita perlu meninjau kembali teori kita saat ini. Para astronom berpikir bahkan yang lebih awal dapat mengerumuni kosmos muda. Bagaimana lubang hitam terbentuk begitu tiba-tiba di kosmos muda kita tetap menjadi misteri. Para astronom masih memburu lubang hitam primordial, yang lebih muda, dihipotesiskan, yang muncul segera setelah atau, menurut beberapa teori, bahkan sebelum Big Bang. Namun sejauh ini, pertanyaan tentang lubang hitam seringkali tidak terjawab. Kami sangat berharap dengan lebih banyak pengamatan dan teknologi yang lebih baru, jawaban akan segera muncul. Nancy Grace Roman Space Telescope NASA yang akan datang akan memiliki pandangan sudut lebar alam semesta dengan resolusi Hubble yang sangat indah. Sebagai teleskop survei, pengamat Romawi mungkin menemukan lebih banyak garis bintang yang langka dan mustahil ini di tempat lain di alam semesta. Bagaimana menurutmu? Tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk berlangganan Orbit Bahasa.